Saya akan membahas tentang COVID-19 yang berjudul Virus Menyerang Pernapasan yang Mematikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat menyimak, mendengarkan, dan menyampaikan presentasi walaupun secara online. Yang terhormat Bapak Anggi Budi Prasetyo, SPD MLI, yang saya hormati teman-teman online saya. Perkenalkan, nama saya Serlina Nur Fadila dengan NIM 044058 Prodi Manajemen S1 UPJJ Bengkulu Utara. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan nikmat dan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini disertai dengan gejala-gejala ringan maupun berat. Dampak yang paling berat ialah kematian. Virus ini mudah menyebar sehingga masyarakat harus lebih selektif dalam berkontak langsung dengan orang-orang. Virus dapat menyebar dari mulut, hidung, orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. COVID-19 dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan tempat ramai. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan seperti akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, dan nyeri diare, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau jari kaki, mata merah, atau iritasi. Adapun dampak pendidikan, kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan kumpulan orang-orang hingga dibatasi seperti bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menghimbau dan mengeluarkan aturan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing untuk menekan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 dan menekan laju penyebaran yang terjadi di Indonesia. Menteri Nadiem Anwar Makarim telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962-MPKA-HK-2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat atau COVID-19 yang memberikan arahan kegiatan belajar mengajar oleh peserta didik dilakukan secara daring atau online. Dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19, dampak yang dialami di Indonesia akibat pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membuat ujian nasional UN di tahun 2020 resmi ditiadakan, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Telah dibebaskan dari ujian tersebut. Pemerintah telah meniadakan ujian nasional atau UN sebagai langkah awal dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan memudahkan para peserta didik. Adapun dampak kesehatan COVID-19 memberikan dampak yang
yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, salah satu contohnya dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan, yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular oleh virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Dampak perekonomian, yaitu dengan gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada berbagai sektor. Di antaranya membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menjadi penopang utama turun 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga investasi ikut melemah dan terhentinya usaha. COVID-19 juga berdampak pada pengelolaan keuangan negara, sehingga dilakukan perubahan APBN sebagai 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Cara mengatasi COVID-19 ini rutin mencuci tangan sehingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Untuk menghindari terkena droplets yang dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan keramaian dan berdesakan bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Mengurangi mobilitas virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, masyarakat banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara drastis. Tidak ada yang pernah memprediksi bahwa Indonesia bahkan dunia berada di kontrol COVID-19. Oleh karena itu, dunia berusaha bangkit dan memulihkan keadaan di Indonesia. Diterapkan sebagai kebijakan untuk membawa Indonesia keluar dari dan bangkit kembali. Di antaranya adalah 1. Pembentukan tim gerak cepat atau TGC pada lintas batas negara. 2. Membuat rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat. 3. Membeli APD terhadap tenaga medis dan alat-alat kesehatan yang menunjang pemulihan. 4. Adanya santunan kematian bagi korban COVID-19. 5. Adanya BLT pemerintah. 6. Pembatasan biaya listrik. 7. Adanya kartu prakerja. 8. Social distancing. 9. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 10. Adanya pembebasan narapidana dengan program hak integrasi. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, saya buka sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya.
Semoga penyampaian presentasi saya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.